Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Malam ini kita bertemu lagi di IG Live dan IG Live malam ini kita akan membahas tentang stimulasi bahasa dan artikulasi pada anak usia dini. Jadi bagi ayah bunda semua yang mempunyai putra-putri yang berada di usia dini, penting untuk melihat dan menonton IG Live malam ini karena malam ini kita akan membahas banyak tentang bagaimana stimulasi bahasa dan beserta artikulasinya. Dan apa itu artikulasi? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita, eh Endita Fitriani, AMDkes. Dan Endita ini adalah senior terapis wicara di Yamed Cikarang. Dan jangan lupa, malam ini masih sama IG giveaway-nya adalah paket kemerdekaan karena masih di bulan Agustus. Dan paket kemerdekaan itu isinya adalah makanan sehat dari sponsor kita Naturales Indonesia berupa makanan gluten free dan ada masker merah putihnya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan giveaway tadi, follow Instagramnya Endita Fitriani, Yamet Cikarang, dan Instagram saya. Dan jangan lupa mengirimkan pertanyaan nanti di segmen kedua. Jangan lupa, segmen kedua dimulai di sekitar jam 19.30. Akan dipilih pertanyaan terbaik yang berhubungan dengan tema malam ini. Jadi, malam ini temanya adalah stimulasi bahasa dan artikulasi pada anak usia dini. Oke, saya akan undang narasumber kita, Endita Fitriani. Bapak Ibu semua nanti bisa bertanya segala hal tentang bahasa dan artikulasi pada narasumber kita. Halo. Oh ya, halo dokter. Endita, apa Selamat kabar? malam. Alhamdulillah Apa baik dokter. kabar? Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Oke, dok ya. Dita, kita mulai saja ya karena waktu Oke, kita terbatas. oke siap dokter. Kita akan bahas Hmm. banyak seputar tadi ya, bicara bahasa dan artikulasi. Nah, ayah Iya, bunda semua mungkin perlu diterangkan nih, perlu tahu nih apa sih bedanya antara bicara, bahasa dan artikulasi. Ayo artikulasi. silahkan Dita. Oke, baik. Selamat malam ayah dan bunda. Sekarang saya akan membahas perkembangan. Kita harus tahu dasarnya dulu nih dok, pengertian artikulasi, Ya, bicara, dan bahasa itu ah, seperti apa, ya betul. kan? Yang pertama ini artikulasi. Jadi artikulasi ini bisa diartikan sebagai organnya, organ bicara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi atau menyampaikan makna tersebut. Jadi artikulasi ini caranya atau organ artikulatornya seperti mulut, bibir, lidah, gigi, dan sebagainya. Nah, di artikulasi ini tuh ada milestone perkembangan konsonannya sendiri. Jadi sesuai usia, konsonannya tuh berbeda-beda. Setiap usia konsonannya berbeda-beda dan nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, sedangkan untuk bicara ini tuh caranya. Kalau artikulasi tadi organnya, sedangkan bicara ini cara individu mengucapkan suara, bunyi, atau kata-katanya. Nah, biasanya nih dok, individu dengan permasalahan bicara itu seperti bicaranya tidak jelas, terus suaranya sering serak, bahkan mengulangi kata-kata atau biasa kita sebut dengan gagap. Dan selanjutnya ini ada bahasa. Bahasa ini itu kata yang digunakan, jadi maknanya, ide yang akan kita sampaikan. Nah, biasanya ini individu dengan gangguan bahasa ini seperti kosakatanya masih sedikit dok, terus ngomongnya tuh itu aja, Hmm, diajak ngobrol kadang nggak nyambung, ya. bahkan katanya itu sering terbolak-balik. Nah, biasanya bahasa ini sangkut pautnya dengan bilingualisme ya dok ya, jadi satu dua Mm-mm. bahasa dalam suatu lingkungan. Nah, bilingualisme ini bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif. Menjadi positif apabila si anak ini sudah tertanam konsep 100% konsep bahasa ibunya.
Misalnya nih, bahasa pertama Mm-mm. itu bahasa Indonesia. Kita sepakatin bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya si anak bahasa Indonesianya sudah 100%, sudah full, sedangkan ibu memasukkan bahasa Inggris misalnya, nah itu akan menjadi poin plus buat si anak. Jadi, pemahamannya bisa lebih banyak lagi, seperti itu. Tetapi, menjadi negatif apabila konsep bahasa ibu pertama kali si anak ini belum 100%, belum terkonsep dengan full. Nah, sedangkan si orang tua ini sudah buru-buru memasukkan bahasa Inggris misalnya. Nah, itu akan menjadi kekacauan bahasa yang dimiliki si anak. Jadi si anak ini bingung antara Indonesia masih 50%, bahasa Inggris juga masih 50%, jadi kan acak aduk nih, Dok. Jadi si anak ini Mm-mm. bingung, terjadi kekacauan bahasa seperti itu. Jadi, intinya itu bahasa dan bicara itu merupakan dua komponen yang sangat berbeda, tetapi saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Dok. Bicara juga terdapat dua aspek, Ya. dua proses. Yang pertama itu ada proses sensoris dan proses motoris, Dok. Nah, aspek sensoris ini itu meliputi Mm-mm. pendengaran, melihatan dia, rasa rabanya dia, itu tuh berfungsi untuk memahami apa yang dia dengar, memahami apa yang dia lihat, memahami apa yang dia rasakan, seperti itu. Sedangkan untuk proses motorisnya atau aspek motoris ini seperti alat-alat artikulasinya, misalnya untuk berbicara, terus misalnya laring untuk mengeluarkan suaranya, seperti itu, Dok. Ya, Ya, jadi ayah seperti bunda itu. semua, keterkaitan antara bicara, Ya, bahasa, dan dan artikulasi bahasa tadi artikulasi sangat erat. Ya, sangat erat, nggak bisa dan dipisahin ya, Dok ya. mungkin betul. Nah, Ya, Endita perlu jelasin ke orang tua juga deh, berhubungan ya. dengan prosentase saat anak itu menginjak usia per usia. Kejelasan Ya, berbicaranya seperti apa? Oke, silahkan. oke. Jadi persentase usia ini kita presentasiin dari usia 19 sampai 24 bulan. Nah, usia 19 sampai 24 Mm-mm. bulan ini kejelasan bicaranya menurut usia itu 25 sampai 50%. Sedangkan umur 2 sampai 3 tahun itu 50 sampai 75%, Dok. Dan untuk usia Mm-mm. 4 sampai 5 tahun itu 75 sampai 90%. Untuk usia 5 Mm-mm. tahun ke atas itu harus sudah menguasai kejelasan artikulasi, itu harus sudah 100%, jadi harus sudah lancar artikulasinya. Iya, Seperti itu, jadi Dok. buat ayah bunda Ya. semua, betul. Buat ayah bunda semua di rumah, kalau anak usia 5 tahun kok masih ada Iya, yang nggak jelas, betul. belum 100%, itu perlu Ya, diperiksakan ke ya, perlu klinik tumbuh kembang, dievaluasi. ke rumah sakit, Ya, ke terapis wicara, karena ya, iya, dokter. pasti ada sesuatu di balik kekurangan Ya, kejelasan faktor-faktor berbicara yang menghambat ya, tadi, Dok ya. gitu ya. Betul. Jadi segera nanti bisa ditangani Iya, dengan baik kenapa dan mengapanya, gitu ya. Oke, ya, siap. mungkin perlu dijelaskan Hmm, juga pada para ayah bunda, hmm. aktivitas-aktivitas apa sih yang sebaiknya bisa dikerjakan di rumah berhubungan dengan tadi tuh stimulasi-stimulasinya tadi. Silakan, Dita. Oke. Jadi cara stimulasi itu sebenarnya banyak banget ya, Dok ya. Cara stimulasi Mm-mm. anak terlambat bahasa dan bicara bisa kita kerjakan di rumah juga karena emang lagi pandemi gini, Ya, jadi kita emang harus betul. stay di rumah ya kan ya. Jadi kita Ya, klasifikasikan berdasarkan usia ya, Dok ya. Ya, ya. dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan nih. Nah, usia 0 sampai 6 bulan ini Mm-mm. kita harus berbicara atau berkomunikasi pada si anak dengan penuh atensi, dengan penuh intonasi yang menarik supaya anak tuh menarik untuk mendengarkan, seperti itu. Bisa juga Mm-mm. berkomunikasi dengan sambil bermain, misalnya sambil bermain cilukba atau misalnya kita sambil Mm-mm. memandikan anak sambil bernyanyi, seperti itu. Sambil menyuapi Ya, sambil bernyanyi juga bisa. Dan usia betul. 0 sampai 6 bulan ini harus melakukan pijat bayi ya, Dok ya. Betul. Ya, jadi harus melakukan pijat bayi, Ya, misalnya sambil pijat ini kita juga harus bisa sambil berkomunikasi. Biar kenapa kita melakukan pijat bayi ya, sambil berkomunikasi? Supaya seimbang antara motorik dan sensoriknya. Jadi kalau misalnya dia mendengar, ya. motoriknya pun juga harus diberi stimulus biar seimbang seperti itu. Mm-mm. Jadi sambil dilakukan pijat bayi, sambil berkomunikasi, sambil bermain seperti itu. Sedangkan nih Ya, dan untuk terbentuknya bonding. Jangan iya, lupa. betul Ya. dokter. Ya. Mm-mm. Sedangkan untuk usia 6 Oke. sampai 12 bulan
Gimana dok? Mm-mm. Ya, Ya, lanjut. untuk usia 6 sampai 12 bulan. Jadi ini itu kita harus memberikan respon pada ocehan yang dikeluarkan. Misalnya nih, anak sudah Mm-mm. mulai mengoceh, kita harus bilang, "Adik ngomong apa? Wah, hebat." Seperti itu. Jadi kita harus memberikan reward, memberikan bahwa kita tuh senang dia udah mulai mengoceh, sudah mulai berekspresi seperti itu. Dan di umur segini pun Ya. kita sudah bisa menggunakan kalimat pendek dengan tempo yang lambat. Karena dia Mm-mm. sudah bisa menilai nih, oh kalau misalnya ngomong mobil itu seperti apa, mulutnya harus seperti apa, lidahnya harus bagaimana, seperti itu. Jadi sebagai orang tua, kita harus berbicara dengan tempo yang lambat supaya anak tuh bisa meniru artikulasi yang digunakan tuh seperti Mm-mm. apa. Nah, terus kita juga harus sepakat nih, kita harus menggunakan bahasa yang konsisten. Misalnya nih, kalau di Jawa, oh berarti kita sepakat sama keluarga kita bahasa Jawa dulu ya, baru bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi bahasanya harus konsisten. Mm-mm. Terus lanjut untuk usia 18 bulan, Dok. Nah, usia 18 Mm-mm. bulan ini kita sudah bisa bernyanyi lagu sederhana dengan bahasa Indonesia. Ya, Kalau kita sepakat betul. bahasa Indonesia, ya, jadi kita sudah bisa mulai bernyanyi ini lagu sederhana. Terus sudah bisa mengucapkan kata berulang, misalnya hebat, wow, seperti itu. Nah, selanjutnya Mm-mm. kita juga sudah bisa menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh si anak. Karena si anak ini sudah mulai paham ya dok ya. Jadi misalnya nih anak sedang makan, kita harus menjelaskan kenapa kamu makan, terus kenapa kamu mandi, biar apa, mandi itu supaya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus memberikan pujian, harus memberikan reward. Misalnya bila dia berhasil melakukan sesuatu nih. Misalnya, kita minta si anak untuk mengambil baju nih dok. Nah, saat si anak Mm-mm. benar mengambil baju, kita harus melabelkan. Kita harus memberi label. Ya, benar ini baju. Ya, benar ini celana. Karena biar anak tuh, biar yakin yang dia ambil tuh apa. Konsepnya biar 100% tuh benar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya anak benar, Ya. langsung dikasih label. Ini celana, iya benar ini celana, iya benar ini baju, seperti itu ya dok ya. Selanjutnya untuk usia 2 tahun dok. Nah, usia 2 tahun ini kan makin bertambahnya usia, kita harus memperbanyak pembendaharaan katanya dia. Jadi misalnya nih, kita harus, misalnya ada benda-benda yang asik menurut dia, kita harus memberitahu, kita harus mengenalkannya, kalau ini tuh ini, misalnya ini pulpen, ini buku, seperti itu. Supaya kosakatanya pun bertambah. Selanjutnya, Betul. untuk anak usia 2 tahun ini, kita harus memperjelas arti suatu kata. Misalnya, ini benda asing yang sering dia lihat nih. Ini pulpen, gunanya untuk menulis. Ini misalnya, ini buku, gunanya untuk mencatat. Seperti itu, dok. Dan menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak. Jadi jangan bahasa yang terlalu Ya. tinggi. Pokoknya bahasa yang sekiranya anak itu paham dengan omongan kita. Seperti itu. Dan Ya, intonasinya pun padat, harus singkat, sesuai. jelas ya. Ya, pada singkat dan Uh-uh. jelas supaya anak juga nggak bingung kan ya. Seperti itu. Mm-mm. Terus Mm-mm. percakapan sederhana. Dan misalnya nih kita bertanya kepada si anak, adik sudah makan, misalnya nih, kita harus menunggu selama 10 detik supaya dan memberikan kesempatan kepada si anak untuk menjawab pertanyaan Untuk tersebut. berespon. Ya, Ya. untuk merespon karena si anak pun harus butuh waktu nih untuk mengingat tadi makan apa ya, terus harus butuh waktu juga untuk bicaranya itu seperti apa ya, kayak gitu. Jangan orang tua terburu-buru menjawab nih. Misalnya baru 3 detik kita udah nyerobot jawab. Nah, itu jangan kalau bisa. Jadi harus memberi kesempatan anak untuk menjawab, untuk mengekspresikan diri. Nah, nanti kalau misalnya sudah lebih dari 10 detik tetapi anak tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, baru kita bantu di situ. Baru kita jelaskan, "Oh, tadi adik makan ayam ya, oh tadi adik makan apel ya," seperti itu. Nah, selanjutnya Ya. itu ada bisa bermain dengan instruksi satu tahap. Jadi bermainnya ini misalnya dengan kartu kategori hewan nih, pegang kucing, pegang kelinci, seperti itu. Sedangkan untuk usia 3 tahun ini harus bisa berbicara 3 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Jadi harus sudah bisa Ya. membuat kalimat sendiri. Ya. Mm-mm. Lalu sudah bisa membicarakan kegiatan sehari-hari, Dok. Misalnya nih, biasanya kan kita kalau misalnya anak usia segini tuh hanya inti-intinya saja. Misalnya habis bangun tidur, makan, mandi, jadi hanya Ya. inti-intinya saja yang dia ucapkan. Nah, tugas Betul. orang tua itu, Kata dasar ya. ya, kata dasarnya aja yang dia lakukan, tanpa ada kata penghubung, tanpa ada kata tambahan. Jadi tugas orang tua itu ini membantu anak untuk menyusun kalimat atau membuat kalimat. Misalnya, tadi ada bangun tidur,
mandi, setelah mandi ada yang makan bersama nenek, seperti itu. Jadi memperpanjang kalimat dia supaya dia terbiasa Ya. bercerita, tidak hanya inti-intinya saja. Mm-mm. Seperti itu. Terus usia 3 tahun juga harus bisa ini artikulasinya sudah mulai jelas. Misalnya kan kalau tadi bernyanyi itu kita umur 3 tahun ditambahin dengan kejelasan artikulasi. Misalnya nih dia menyanyi balonku, tetapi dia bilangnya balo. Nah, kita harus mempertebal N yang hilang itu. Misalnya balon kayak gitu. Jadi artikulasinya sudah mulai dibenarkan. Sudah mulai dikasih tahu nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Diperjelas lagi artikulasinya. Seperti itu. Betul. Untuk anak usia 4 tahun ini, kita sudah bisa meminta anak untuk menceritakan kembali. Misalnya, dia habis main ke taman nih, mengunjungi tempat baru. Sesampainya di rumah, kita harus meminta dia untuk bercerita. Tadi ada yang ngapain aja nih? Nah, biasanya anak ini tuh bingung, ceritanya mulai dari mana ya? Kayak gitu kan. Jadi kita harus mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Misalnya, tadi ada dari mana? Sama siapa? Kapan? Kayak gitu. Nah, setelah inti-inti poin ini ditanyakan, baru kita buat kalimat. Supaya anak bisa lebih mudah, seperti itu. Ya, terus misalnya nih. Dan buat buat orang tua itu simpel-simpel tadi, pertanyaan simpel tadi berdasarkan WH question itu ya. Iya, who, question. where, when, why gitu. Jadi si who, where, when-nya itu dipecah-pecah dulu baru digabungkan. Baru digabung. Jadi kayak kapan, di mana, bagaimana, seperti itu. Kalau sudah lengkap semuanya, ayo kita susun buat cerita yuk, seperti itu. Biar anak tuh kalimatnya terstruktur, seperti itu, Dok. Ya, lanjut. Yang terakhir ini usia 5 tahun, Dok. Jadi usia 5 tahun ini kita sebenarnya harus lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mengoreksi, lebih banyak membantu. Misalnya nih, kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh si anak, terus bantu anak menguapkan emosinya. Biasanya kan ada beberapa anak nih, misalnya dia habis kejepit pintu, cuma dia mendem rasanya, jadi dia nggak bilang ke orang tuanya, nggak mengeluarkan rasa sakitnya, tidak menangis, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat anak kita kejepit pintu kok diem aja, kita harus tanya, kita harus merespon, loh adik kenapa, kejepit pintu tuh sakit loh, bilang kalau sakit, kayak gitu. Jadi jangan biasakan anak untuk memendam perasaannya, dia harus memberikan ekspresinya, harus mengutarakan perasaannya, kayak gitu. Terus usia 5 tahun juga sudah bisa kita beri kesempatan untuk ide di hari Minggu. Misalnya nih, kita hari Minggu enaknya kemana ya? Biarkan si anak ini mengungkapkan, oh mengatur kalau misalnya hari Minggu tuh enaknya kemana ya? Oh bunda enaknya hari Minggu ke sini ya, bunda enaknya hari Minggu ke taman ya, kita bermain apa ya? Biarkan si anak beri kesempatan untuk mengutarakannya. Seperti itu, dokter. Ya, oke. Kalau tadi berupa stimulasinya, sebenarnya nih ayah bunda juga perlu tahu nih, faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi pada perkembangan tadi bicara, bahasa, dan artikulasi. Jadi itu yang nantinya akan harus diwaspadai oleh para ayah bunda di rumah, ya kan? Nah, Elita bisa terangkan kepada ayah bunda semua di rumah, faktor apa saja yang mempengaruhi pada perkembangan tadi bicara, bahasa, dan artikulasi. Ya, silahkan. Di sini itu sebenarnya ada beberapa faktor ya, Dok ya. Jadi saya jelaskan satu persatu ya. Saya jelaskan singkat saja ya, Dok ya. Ya, baik. Jadi yang pertama itu ada faktor kondisi fisik nih. Jadi kondisi fisik ini tuh berhubungan sekali ya. Misalnya nih kematangan alat bicaranya, terus misalnya gangguan pendengaran, itu kan otomatis menghambat perkembangan bahasa dan bicaranya. Jadi kondisi fisik ini sebenarnya faktor utamanya dia, faktor utama anak, modal utamanya anak, seperti itu. Selanjutnya itu dan ayah bunda semua dan ayah bunda semua perlu waspada atas hal itu. Betul. Kalau anak yang sejak bayi itu kan kelihatan tuh, misalnya ngerespon nggak sama suara gitu ya. Terus yang paling penting adalah kekuatan otot-otot begitu ya dalam mengunyah makanan. Dan bahkan waktu ASI pun udah kelihatan loh, apakah si bayi apakah si bayi itu nyedotnya puting itu bagus atau tidak. Nanti kalau udah empati bagaimana dia bagaimana dia makan dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut ke faktor faktor kedua. Faktor kedua ini
kesehatan umumnya dia, Dok. Jadi misalnya nih anak kita sering sakit-sakitan, punya penyakit turunan gitu, otomatis perkembangannya pun terganggu karena dia harus istirahat di rumah. Seharusnya anak usia dia tuh udah bermain dengan teman sebaya, tetapi dia harus istirahat di rumah, otomatis perkembangannya pun agak terhambat seperti itu. Terus selanjutnya Ya, ada jadi hmm? ya, jadi ayah bunda juga harus memperhatikan kondisi umum anak. Hmm. Itu penting sekali. Jadi menjaga Ya, asupan gizi yang baik supaya supaya kesehatannya terjaga dengan baik dan ya paling penting harus. adalah imun tubuhnya cukup baik karena mendapatkan gizi yang baik pula Iya, gitu ya. iya, betul sekali Oke, lanjut dokter. ke Ya. faktor ketiga. Lanjut faktor ketiga ini kemampuan motoriknya. Jadi nih, misalnya dia mendengar Hmm, kata buku, otomatis dia juga harus melihat objek bukunya tersebut. Saat melihat objek, dia harus memegang atau meraba, merasakan objek tersebut. Otomatis kemampuan pemahamannya pun akan bertambah. Oh, buku tuh seperti ini, rasanya tuh seperti ini, bentuknya pun seperti ini. Jadi cuma tidak hanya dengan mendengar kata buku saja. Jadi harus langsung diberitahu kalau fisiknya tuh seperti ini, benda realnya tuh seperti ini. Kayak gitu, Dok. Kalau untuk kemampuan motoriknya. ya, Ya. ya Terus, betul. Jadi penting ya antara keterkaitan antara motorik ya, kasar, motorik dan halus motorik untuk halus, memegang ya, gitu ya, kan, dan bidangnya. motorik oralnya. Motorik Ya, oral siap. untuk bagian rahang, Ya, bibir, gigi, bibir, lidah. cukup baik atau tidak. Ya, Ya, siap. betul. Oke, jadi Oke, terus faktor lanjut keempat. untuk kecerdasannya. Nah, kecerdasan ini mempengaruhi tentang pembenaran kata dia, kosakata dia. Dia mampu mengingat 500 kata atau tidak ya? Dia mampu mengingat percakapan ini atau tidak ya? Dan itu berpengaruh pada kecerdasannya. Terus kemampuan bilangan untuk angka-angka, terus orientasi ruang, kemampuan persepsi, ingatannya dia, kelancarannya dia. Jadi aspek psikis ini berperan dalam kecerdasannya. Kan ada anak yang emang IQ-nya rendah dan itu bakal otomatis mempengaruhi perkembangan artikulasinya juga, mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasanya juga. Jadi kecerdasan ini mempengaruhi Betul. semua tiga aspek tadi. Seperti itu, Dok. Ya, karena berhubungan dengan yang Iya, namanya ingatan atau memori. ingatan, daya Jadi ingat. Ya, nanti akan berdampak pada penguasaan kosakata itu iya, tercukupi atau tidak dengan baik gitu betul ya. sekali, Dokter. Iya. Oke, faktor kelima. Oke, faktor kelima ini ada kepribadian. Biasanya emang ada anak-anak tuh yang rajin untuk belajar, ada anak-anak juga yang kurang rajin nih, agak sedikit malas gitu. Jadi kepribadian dari Mm-mm. masing-masing anak kan berbeda. Jadi itu gimana cara orang tua supaya anak tuh tertarik untuk belajar. Kalau misalnya orang tua tidak menemukan ide-ide supaya anak tertarik untuk belajar, itu akan menghambat proses perkembangannya juga, Dok. Jadi orang tua juga harus mikir otak dua kali nih, Ya, gimana anak saya biar senang, biar semangat untuk belajar hal-hal yang baru, seperti itu. ya, dan Ya, dan faktor role model sangat penting. Jadi iya, role faktor model role sangat model, penting. faktor kesempatan, Iya, faktor pembiasaan itu penting. iya, Jadi betul ingat ayah sekali. bunda semua, kepribadian anak untuk dia itu malas atau tidak. Bahkan ada anak yang sangat rejection banget, sangat-sangat menolak Betul banget sekali, dokter. untuk Iya, diajak ke aktivitas bermain dan belajar karena iya. maunya megang gadget misalnya, Handphone, maunya megang gadget gadget, gitu, iya, betul sekali. handphone gitu. Iya, Itu dipengaruhi oleh tadi role modelnya ayah bunda di rumah, iya. terus pembiasaan Lingkungannya, seperti apa, mm, lingkungan tadi akan mempengaruhi pada kepribadian si anak tadi. iya, Jadi mm, kalau mau si faktor yang kelima ini oke atau iya, beres, betul itu sekali. harus dibentuk sejak awal di rumah Sejak dini ya, dengan dokter ya. role model yang baik. Iya, Role model yang baik, pembiasaan yang baik bahwa tadi usahakan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak dengan iya, begitu aja loh, kamu harus ini iya, dulu ada loh gitu. proses. Kalau kamu mau main Baik, itu yang jadi iya, terbentuk pembiasaan yang baik tadi. Oke, faktor baik. ke-6. Faktor keenam ini ada status sosioekonomi. Jadi ini juga berpengaruh tentang Hmm. dampaknya itu perkembangan bahasa dan bicara anak. Misalnya nih, ada orang Mm-mm. tua yang mampu membeli mainan edukatif. Nah, ada juga orang tua yang masih belum mampu nih. Jadi itu juga menghambat, Dok. Terus ada juga orang tua yang Ya, memberikan gizi yang baik karena gizi juga berpengaruh untuk kesehatan otak dia,
untuk ingatannya dia. Jadi status sosioekonomi pun berpengaruh pada perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Seperti itu. Oke. Faktor ketujuh. Faktor ketujuh ini Lanjut, sikap faktor lingkungannya. Ya, sikap lingkungannya. Jadi lingkungan tempat di mana si anak ini tumbuh itu dan berkembang itu sangat berpengaruh. Misalnya ada lingkungan yang sangat cuek bebek nih dok, lingkungannya membiarkan dia untuk gadget, yang penting anaknya diem. Nah itu salah besar. Jadi kita tetap harus memberikan stimulus input dan outputnya. Ya, dan banyak sekarang ini faktor lingkungan paling banyak penyebab menjadi anak terlambat berbicara. Jadi bahkan kasus Diamet itu hampir 70% anak speech delay diakibatkan karena namanya environment deprivation. Environment deprivation itu adalah lingkungan yang buruk sekali. Jadi banyak orang tua yang banyak orang tua yang nggak mau repot, yang penting lo diam deh nih, gue kasih handphone gitu. Yang penting anaknya diem ya, gitu. Betul itu yang menyebabkan jadi sikap lingkungan atau faktor lingkungan ini yang paling banyak menjadi penyebab terlambat berbicara. Faktornya salah satu faktor terbanyak ya dokter ya. Oke. Faktor selanjutnya. Selanjutnya itu jenis kelamin dok. Jadi jenis kelamin pun berpengaruh gitu kan. Jadi misalnya nih, anak laki-laki ini lebih banyak mengalami gangguan bicara dan bahasa. Kenapa? Karena anak laki-laki ini biasanya mainnya itu hanya mobil-mobilan dengan kata yang berulang. Misalnya cuma ngengeng atau tembak-tembakan cuma dor-dor-dor kayak gitu. Sedangkan anak perempuan ini bermain role model seperti main boneka. Otomatis kalau main boneka kan dia mengucapkan kata-kata, main masak-masakan, main jual beli. Nah, anak perempuan ini lebih unggul gitu karena dia sering ngobrol sama temennya, sering berbicara, role modelnya seperti apa, jualan tuh kayak gimana. Otomatis kan dia mengucapkan kata-kata yang banyak nih. Kalau anak laki-laki kan paling cuman ngeng-ngeng, cuma dor-dor seperti itu. Jadi itu bisa menyebabkan kenapa anak laki-laki itu lebih banyak mengalami gangguan bahasa dan bicara. Gitu dokter. Ya, dan ini ini berhubungan dengan infografis yang kita upload hari ini. Hari ini infografisnya adalah manfaat role play atau bermain peran pada anak berkebutuhan khusus. Jadi ayah bunda semua baca infografis kita hari ini itu membahas tentang peran role play atau bermain peran tadi tuh. Iya. Iya, karena lanjut role play itu sebenarnya faktor ya. Betul. Iya. Oke, lanjut ke faktor yang berikutnya. Langsung. Yang terakhir nih dok, yang terakhir tadi udah dijelaskan. Pertama bilingualisme. Jadi penggunaan dua bahasa itu tadi dokter. Jadi, sudah dijelaskan tadi di awal. Gitu. Oke, karena waktu kita mepet, beberapa hal yang mungkin orang tua harus tahu adalah kapan anak itu harus dibawa kapan orang tua itu harus membawa anaknya ke sebuah center terapi bicara atau klinik tumbuh kembang. Tanda-tanda apa saja yang harus diwaspadai sama orang tua? Jelaskan, ayo Dita. Oke, kita klasifikasikan berdasarkan usia. Jadi setiap anak kan usianya berbeda-beda nih perkembangannya. Nah, umur 1,5 sampai 6 bulan nih, kalau misalnya anak kita belum babbling, belum mengoceh konsonan vokal, misalnya papa, nah itu juga wajib diwaspadai dokter. Untuk usia 6 sampai 19 bulan, belum laling. Laling itu mengoceh, tapi sudah terbentuk sedikit maknanya. Konsonan, vokal, konsonan. Misalnya dia mau pipis, dia bilang pis, atau mau makan, dia bilang mam, seperti itu. Dan untuk anak usia 12 bulan, dia belum meniru, belum ekolalia. Harusnya umur 12 bulan ini sudah meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Selanjutnya usia 15 bulan dok. Usia 15 bulan ini seharusnya dia sudah bisa melihat atau menunjuk minimal 10 objek atau orang yang orang tua sebutkan. Misalnya, mana pintu, mana kakek, seperti itu. Jadi dia harus benar nih menunjuknya, kayak gitu. Usia 18 bulan dok, harus bisa mengikuti perintah satu tahap dengan benar. Jadi harus benar nih kalau misalnya kita meminta dia untuk melakukan satu aktivitas, dia harus sudah paham, harus sudah benar, kayak gitu. Dan usia 2 tahun ini sudah bisa menunjukkan anggota tubuh atau gambar. Misalnya si bunda bilang, adek pegang hidung, adek pegang mulut, seperti itu. Dan sudah bisa minimal 50 kata ekspresif dan 100 kata reseptif.
Jadi ekspresif yang keluar itu minimal 50 kata dan pemahaman yang masuk itu minimal 100 kata, Dok. Iya. Seperti itu ya. Sedangkan untuk anak usia 2,5 tahun itu otomatis pembendaharaan katanya atau kosakatanya harus lebih lagi ya daripada umur usia 2 tahun tadi. Betul. Ya, usia 2,5 tahun ini harus sudah bisa menjawab pertanyaan secara verbal, bukan lagi menggunakan gestur. Misalnya, Bunda bertanya kepada si adek nih, adek tadi makan apa? Nah, si anak harus sudah bisa menjawab, makan ayam, makan apel, bukan lagi menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala, atau iya, sudah, bukan lagi menggunakan gestur. Seperti itu. Iya. Jadi harus bisa menjawab secara verbal. Iya atau tidak, sudah atau belum, seperti itu. Dan sudah bisa menggunakan frase nih. Misalnya ayah tidur, mobil merah, seperti itu. Jadi frase kan 2 kata dalam 1 makna ya, Dok ya? Iya. Ya, betul. Terus selanjutnya usia 3 tahun. Usia 3 tahun ini sudah memahami preposisi, letaknya. Misalnya di atas, di bawah, di samping kanan kiri, seperti itu. Jadi anak harus sudah paham nih, kalau di depan tuh sebelah mana, di belakang sebelah mana, seperti itu. Dan sudah bisa mengucapkan 200 kata ekspresif dan lebih dari 300 kata reseptif. Wow, makin banyak banget nih kosakata yang harus didapatkan oleh si anak. Betul. Ya. Nah, satu lagi, Dok, yang paling penting nih. Misalnya orang tua yang sudah evaluasi tiap tahun, tiap perkembangan, oh udah sesuai nih dengan usianya. Tapi kok pada suatu masa tiba-tiba hilangnya atau menurunnya kemampuan bahasa dan bicara yang sebelumnya sudah didapat. Nah, itu perlu diwaspadai. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat si anak kok tiba-tiba turun atau bahkan hilang kemampuan yang udah pernah didapat. Nah, itu perlu di cross check kembali oleh orang tua. Jadi orang tua nih harus terus mantau nih. Nggak boleh lalai sedikit kayak gitu sih, Dok. Iya, betul. Oke. Ya, kita akan masuk ke segmen kedua. Tapi sebelum kita masuk ke segmen kedua, jangan lupa ayah bunda, di Yamed ini sudah buatkan buku untuk menstimulasi anak di rumah. Jadi buku ini berisi kosakata-kosakata yang sudah diurutkan sesuai dengan artikulasinya. Jadi ayah bunda bisa dapatkan buku ini. Betul, ya. Jadi ayah bunda bisa dapatkan buku ini di Yamed Pusat atau Yamed-Yamed cabang terdekat. Betul sekali. Atau paling enak, paling mudah, tinggal WhatsApp ke 0811. Iya, jadi langsung dikirim ke rumah ayah bunda semua. Jadi bisa langsung WhatsApp ke 0811339688. Nanti bisa didapatkan dengan hanya nanti mengirimkan seharga buku dan uang dan biaya kirimnya sudah sampai ke ayah bunda semua di rumah. Ini buku kosakata dan artikulasi untuk anak usia dini. Oke, kita langsung jawab aja semua pertanyaan-pertanyaannya. Sudah banyak sekali nih Dita nih. Siap. Oke. Banyak sekali nih dari kita track dari atas nih. Oke, dari atas, dari paling atas dulu. Banyak yang memberikan support sama Dita nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Bunda. Oke, pertanyaan dari Yeni Martiwi. Assalamualaikum. Ini request ya, Dok ya. Memberikan support saja, oke. Request. Kita lewatin. Terus dari Febri Zena, anak saya usia 2 tahun 9 bulan. Sekarang bisa bicara mama, ayah. Memang selama ini terapi bicara, tapi di Papua tidak ada. Mungkin solusinya seperti apa? Nah, solusinya tadi tuh Bu, kita sudah sebutkan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya. Jadi nanti kalau memang tidak ada terapi di sana, itu bisa melakukan terapi sendiri di rumah ala ayah bunda gitu. Dan kalau di Yamed itu bisa kita di Yamed kita melayani assessment online, konsultasi online. Jadi ayah bunda bisa juga jadi ayah bunda semua di rumah yang jauh dari Yamed di Papua misalnya itu bisa mendaftar untuk konsultasi untuk konsultasi dengan tim kita, tim profesional kita
Ya, jadi bisa konsultasi dengan tim psikolog, bisa konsultasi Betul dengan tim terapis sekali. bicara, bisa konsultasi dengan tim fisioterapis, bisa Terapi, konsultasi dengan okupasi tim terapi, okupasi terapis secara online. Betul, jadi secara online. mempermudah Jadi ya ayah dok ya. bunda jangan khawatir. Mm-mm. Betul. Jadi buat Ibu Febri Zena, bila menginginkan putra atau putrinya ini di assessment Ya, di secara online, itu bisa menghubungi ke Yamed Pusat. Jadi oke. ke tadi 08 339 atau Oke, bisa siap. menghubungi ke Instagram Yamed.Cilandak Oke, pusatnya ya gitu. dok Jadi ya. jangan khawatir. Betul, Iya. kita bisa bantu untuk memberikan program untuk dilakukan di rumah. Oke, siap. Oke, Betul kita sekali dokter. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dita. Ya, Nah, ini dari senior senior terapis nih. Eh, mohon izin bertanya, apakah perkembangan motorik dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara? Silakan Dita dijawab. oke. Perkembangan motorik itu sebenarnya berpengaruh juga dalam perkembangan bahasa dan bicara nih. Misalnya nih, kita kalau Mm-mm, misalnya ajak anak kita keluar, tapi motoriknya ini kurang baik, otomatis dia tidak mau memegang objek mm-mm. langsung. Nah, itu akan menghambat dia Betul. untuk tahu, oh rumput tuh seperti ini, kalau misalnya sepeda tuh seperti ini, kalau misalnya anaknya tidak ada rasa keinginan untuk keluar, mungkin kelamaan di rumah main gadget, jadi tidak ada rasa ingin bermain dengan teman sebaya, otomatis pun perkembangannya juga itu-itu aja, tidak akan berkembang seperti itu dok. Secara garis besarnya itu seperti itu. Ya, Ya. ya. Jadi buat Hmm. Aditya, ini terapis senior nih. Oh. Yang jelas adalah Oke. yang jelas motorik itu akan sangat berpengaruh pada Ya, perkembangan bicara dan betul bahasa. sekali. Ingat uh, piramida of pembelajaran atau pyramid of Iya. learning. Teorinya William and Schellenberg mengatakan bahwa pondasi-pondasi pada perkembangan dan Bisa. pondasi sensori yang paling dasar itu nanti akan mempengaruhi pada motorik kasar. Motorik kasar akan mempengaruhi pada motorik halus. Motorik halus akan mempengaruhi pada motorik oral. Motorik oral akan berpengaruh pada bicara dan bahasa. Jadi, Jadi buat ayah berpengaruh bunda ya. semua yang Hmm. Iya. suka ke mall bawa pakai stroller anaknya gitu ya, Iya, jangan betul sekali salahkan dokter. anaknya akan terlambat berbicara. Iya. Jadi banyak orang tua yang bikin anaknya itu males, jadi endurance ototnya Iya. jelek, anaknya nggak mau upacara di sekolah, Iya sih ya. anaknya jadi males, anaknya Iya, jadi betul sekali. perkembangan bicara dan bahasanya Mhm. terlambat gitu. Iya, betul sekali dokter. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari kita track ke atas dulu ya. Tadi sempet hilang. Oke, dari butik underscore comforty. Oke, Halo konversi ya. dokter dan Ibu Endita. Anak saya umur 16 bulan. Dia sudah Iya. bisa berbicara. Misalnya pergi dibilang pigi, kakak Oke. dibilang tata. Tapi kadang keluar kadang tidak. Tapi lebih sering dia menarik saya bila menginginkan sesuatu. Apakah itu normal atau tidak? Paling tidak harus menguasai berapa kata umur tersebut. Apakah perlu terapi atau tidak ya? Takut anak saya terlambat berbicara. Ingat tadi usianya 16 bulan. Oh, Gitu. 16 bulan nih. Silakan Dita. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya eh, pergi jadi pigi itu kan masalah artikulasi ya dokter ya. Itu masalah ya. artikulasi kita harus lihat dulu nih tabel konsonan perkembangan anak kita tuh sudah sampai di mana kayak gitu. Mm-mm. Tadi usianya 16 bulan itu berarti sekitar 1 tahun ya dok 16. ya. 1 tahun lebih ya. Satu 1 tahun tahun lebih 4 satu tahun bulan. 4 bulan. Iya, siap. Jadi kita lihat Ya, dulu nih perkembangan konsonan nih dok, biar orang tua juga lebih tahu nih perkembangan konsonan anak ya. tuh sampai ini. Nah, pergi kan ada pergantian, E-nya jadi I, berarti itu disubstitusikan. Nah, Mm-mm. sedangkan R-nya hilang. R-nya Mm-mm. hilang. Nah, menurut tabel Mm-mm. konsonan, R itu di usia 6 tahun dok. Jadi sebenarnya wajar kalau Iya, misalnya jadi umur 1 tahun masih. itu, iya, jadi wajar umur 1 tahun tuh anak saya belum bisa ngomong R nih. Tapi orang tua juga jangan lalai. Mm-mm. Kita harus mempersiapkan dia, harus Mm-mm. melatih organ-organ artikulatornya. Supaya nanti saat usia 6 Mm-mm. tahun dia sudah siap. Dia sudah mampu berbicara R atau konsonan R seperti itu.
Nah, kalau Ya. misalnya dia sudah di atas 6 tahun belum bisa ngomong R, nah itu berarti termasuk faktor apa nih yang menghambat anak saya kok belum bisa ngomong R ya? Gangguannya apa ya? Seperti itu. Iya, Seperti itu, jadi Kak. buat Ibu Butik underscore Mhm. Comforty, putri atau putra Ibu itu masih dalam batas Iya, normal, masih masih iya. wajar di usia segitu Mhm. mengalami gangguan, mengalami ketidakmatangan lah Sempurnaan. ya kita Iya, sebutnya, bukan iya. gangguan. Kita Mhm. ketidaksempurnaan. Jadi kakak masih tata itu masih Iya, oke betul gitu. sekali. Tap- Mhm. tapi jangan Iya, terlena jangan dalam artian lalai dong begini, ya. jangan lalai, jangan Iya, benar membiarkan si sekali. bahasa bahasa nonverbalnya tadi seperti nunjuk, narik tangan itu berkembang Iya, gestur, terus. menggunakan gestur, Uh, siap. jadi Mhm. gesturnya atau nonverbalnya itu harus banyak dikurangi. Jadi saat nanti Betul dia sekali. cenderung menarik tangan atau menunjuk, ibu Iya, harus mengajak komunikasi. iya Apa betul sekali, dokter. itu? Nah, di-translate dalam bentuk bahasa gitu, Iya, betul dalam bentuk sekali. bahasa bicara. Itu yang Iya, harus dilakukan. yang Jangan paling terlena, penting ya, Dok, ya. jangan Iya. betul. Jangan Jangan malas, sebagai orang tua membiarkan si jangan bahasa malas. nonverbalnya Mhm. iya gitu. Iya, Itu nantinya akan jadi kebiasaan. panjang ceritanya kalau nanti yang berkembang Jadi malah makin bahasa beruntun ya. nonverbalnya. Iya, siap, Dok. Makin makin Seperti itu. terlena. Oke, masuk ke pertanyaan Mhm. berikutnya nih, Dita. Ya? Dari Instagram Owi Owi. Mhm. Halo, saya Novi. Anak saya 20 bulan. Anak saya belum bisa bicara dengan jelas. Yang jelas. Ha, Iya. Hanya emak mie, emak mie abdur, hap hap dan dor. dor, Seperti itu. tapi gitu. Tapi kalau dipanggil harus berkali-kali, dipanggil baru noleh. Ayo silahkan dijawab, Dita. Oke. Jadi kalau misalnya nih Kayaknya ini dipanggil berkali-kali baru noleh ini bisa merasuk ke atensinya ya, Dok ya. Jadi atensinya dia tuh nggak langsung noleh. betul. Bisa juga takutnya di Ya. gangguan pendengaran. Takutnya dia harus suara yang keras baru dia noleh. Jadi emang ada beberapa faktor kalau misalnya dia diperintahkan atau dipanggil dia baru merespon, itu faktornya sangat banyak sekali. Dan kalau misalnya umur 20 bulan, bicaranya belum jelas, hanya emak mie, seharusnya umur segitu kan minimal sudah 50 kata ya, Dok ya. Jadi bisa dikatakan anaknya Ya, terlambat seperti betul. itu. Harusnya bahasa Ya. ekspresifnya pun sudah 50 kata, reseptifnya sudah 100 kata minimal kayak gitu. Jadi kalau 20 bulan Ya. masih emak mie itu bisa dikatakan terlambat. Seperti itu, Dokter. Oke, jadi buat Ibu Novi, indikasi keterlambatannya sudah terlihat dari Iya, tadi. betul sekali. Prasyarat bicara itu nomor Mhm. satu adalah fokus, attention, Iya, atau betul sekali. joint attention. Nah, joint Iya. attentionnya aja udah bermasalah. Joint attention Iya. bermasalah akan berdampak pada penyerapan informasi, Iya, betul sekali. Itu berdampak pada punya. akhirnya kosakatanya kurang, Iya, akhirnya tidak betul. sempurnanya bahasa. Jadi Bahasa. harusnya sudah 50 kosakata jadi cuma Iya. ma, mi, Mbak ba, mie. Iya. hap gitu. Nah, Betul sekali. buat Ibu Novi segera bawa ke Dievaluasi terapis ya, Dok ya. bicara Iya. untuk dievaluasi atau ke Mhm. klinik tumbuh kembang atau ke rumah sakit yang mempunyai layanan tumbuh kembang. Betul. Syukur-syukur di dekat rumah Bu Novi ada Yamed gitu. Semoga, Dok. Jadi cari Amin. apakah syukur-syukur ada Yamed terdekat di rumah Ibu Terdekat, Novi. ya, Jadi biar lebih segera mudah. bawa Iya. betul, segera Mhm. bawa ke Yamed gitu ya. Iya. Oke, Iya. pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Febrizena. Kenapa Ya. anak terlambat berbicara sampai umur 3 tahun? Kenapa anak lambat bicara sampai umur 3 tahun? Mhm. Harus ke THT-kah untuk memeriksakan lebih lanjut? Dan kita di sini keterbatasan tidak ada terapis bicara. Silakan Dita dijawab. Oke. Oh ya, tadi kan saya menjelaskannya cuma sampai 3 tahun ya. Sebenarnya tahap setiap usia itu Ya. sebenarnya ada tahapannya sendiri. Dan Iya. kalau misalnya THT itu kenapa yang pemeriksaannya lebih lanjut? Karena output yang pertama kali dilihat pun dari pendengarannya, inputnya itu dari pendengarannya. Otomatis kalau misalnya dia tidak mendengar, dia tidak menerima inputnya, tidak ada stimulus yang masuk. Kalau tidak ada stimulus yang masuk, bagaimana dia bisa
merespon outputnya, bagaimana dia stimulus berbicara, seperti itu. Jadi dia pun inputnya nggak ada, gimana dia mengeluarkan output, seperti itu dokter. Ya, jadi buat Ibu Febri Zena, sebenarnya pemeriksaan ke THT itu kalau ingat catatan Kalau adalah iya, kalau ada indikasi ya dok ya. kalau ada indikasi ya. Jadi Iya kalau ada betul. indikasi adanya gangguan pendengaran. Jadi Iya, kalau nggak ada ya nggak perlu gitu. iya Biasanya juga betul kalau sekali. kalau di Yamed itu Hmm, akan dirujuk ke THT kalau memang ada ada indikasi gangguan indikasi pendengaran. seperti itu ya. Iya, jadi kalau nggak ada sih nggak perlu, Bung. Jadi nggak usah juga gitu ya. Oke, siap. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya Ya, dari Bedah Siti 01. 01. Eh, boleh minta record pemaparan materi malam Oh, ini? siap. Aduh. Siap, Bisa siap. dilihat di infografisnya. Jadi sudah ada di infografis, jadi tidak perlu Di-save minta. ya nanti ya dok ya. Ah, Iya, ah. siap. Terima Iya, kasih jadi ada Bu. di ada di ada di infografisnya Iya, Yamed. Jadi oke, siap. nanti tinggal diikutin aja di infografis Yamed Oke, ya. iya Oke, dokter. nah langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari Ibu Novi tadi tuh. Dok, untuk terapi gimana ya? Sedangkan sekarang masa pandemi. Nggak perlu khawatir, Bu. Jadi kalau misalnya Betul terapi di sekali. Yamed, kita melaksanakan protokol COVID. Protokol Jadi, kesehatannya tetap eh, dijalankan ya dok ya. iya, jadi Iya, jangan betul khawatir. sekali. Di Yamed itu terapis-terapisnya itu tes rapid Hmm, rutin, menggunakan iya, hazmat, menggunakan APD, menggunakan masker dan menggunakan face shield. visual, Dan jadi anak lengkap. nanti waktu terapi Hmm. ke Yamed juga harus Tidak melakukan perlu protokol khawatir ya COVID dok ya. di depan. Iya, Betul, di depan itu betul sudah harus cuci tangan sekali. pakai sabun. Iya, Masuk betul ke sekali Yamed dokter. itu akan disemprot pakai disinfektan, terus Benar. menggunakan face shield gitu. Visual, seperti Jadi itu. jadi jangan khawatir kalau untuk Oke, yang siap dokter. terapi, karena one on one, Bu. Jadi buat Bu Ovi terapi itu one on one, jadi nggak perlu khawatir. Bukan Siap. yang beramai-ramai, tidak Betul tidak sekali dokter. Jadi satu terapi tidak satu pasien ya dokter ya. berupa betul. Jadi tidak Betul seperti sekali. sekolah, tidak Iya, tidak banyak benar orang. sekali. Betul sekali dokter. Mm-mm. Oke, langsung langsung lanjut ke Hmm. Instagram Hmm. Nur_Ralun 2106. Mau bertanya, usia anak saya 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah kosakata sudah banyak. Hanya ada Oke, huruf yang baik. masih sulit diucapkan seperti R, sedangkan teman laki-lakinya usia Iya, 17 bulan sudah mengucapkan sudah huruf dapat R ya. sangat baik. Oke, Oke, siap. jawab. Sama seperti yang tadi ya dokter ya. Ini Oke. 3 tahun Mm-mm. 4 bulan. Oke. Kan sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya huruf R ini Mm-mm. seharusnya ini tabel usia normalnya ini usia 6 tahun, Bunda. Jadi kalau misalnya anak Bunda 6. usia 6, iya usia 6 tahun. Jadi kalau misalnya anak Bunda ini usia 3 tahun ini belum ngomong R, sebenarnya tidak perlu khawatir, tetapi jangan lalai juga. Jadi kita harus tetap mempersiapkan karena R itu agak susah ya dok ya untuk mengucapkan huruf R. Nah, lidahnya pun harus maksimal ke atas dan itu harus bergetar seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan nih dari awal sebelum anak menginjak usia 6 tahun, kita harus melatih dia ngomong R itu seperti apa, lidahnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah 6 tahun ke atas belum bisa R, nah itu waktu patut diwaspadai, kita juga patut curiga. Faktor apa yang menghambat perkembangan artikulasi anak kita kok terhambat ya, seperti itu. Nah, kalau usia 17 sudah dapat mengucapkan huruf R itu tergantung anaknya sih ya dok ya, tergantung pribadi anak kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa Kematangannya, dipukul. ya. Ya, betul. Tergantung stimulus juga yang diberikan kepada orang tua terhadap si anak, seperti itu. Ya, oke. Buat Ibu Nur_Ralun 2106, jangan khawatir, tapi jangan terlena juga. Iya, jangan Nih, lalai juga jadi ya Bunda jangan ya. lupa. Nih, buku ini sudah disusun nih. Huruf R Iya, itu sudah ada semua nih. Raket, udah per konsonan ya. rambutan dan seterusnya. Iya. Ya, nih tuh. Nanti ada yang R tengah, kura-kura. Tuh. Bendera. Terus ini yang R akhir, sisir, dan seterusnya. Jadi ini sudah disusun si konsonan-konsonan tadi di buku ini. Ya. Jadi
masih wajar, tapi jangan terlena, tetap Lalai, iya jangan. distimulasi. Nah, siap dokter. Iya, jangan lalai. Oke, Oke, siap. masuk ke pertanyaan berikutnya. Rina Ya, underscore Mama nomor kakak. Raka. Oke, Anak saya 6 tahun sudah terapi diamet 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nih diceritakan sangat pesat perkembangannya. Sekarang Alhamdulillah, jadi ya. iya, jadi Mama Raka ini Iya, cerita bahwa anaknya 6 tahun sudah terapi diamet 1 tahun, 1 tahun. sangat pesat perkembangannya. Sekarang sudah bisa baca, Baca. wah alhamdulillah Oke, banget nih, hebat sudah sekali. bisa Oke. baca, sudah bisa Mhm. sudah bisa huruf R. Tapi kenapa ya Yang belum bisa setiap huruf R. kosakata baru susah Mhm. untuk mengucapkannya dan bagaimana memperbaiki artikulasinya? Itu namanya Oke. dispraksia Iya. verbal. Jadi sudah bisa mengucapkan huruf R, tapi begitu kata yang baru itu akan belajar lagi Bingung dan lagi. harus Iya. mengulang-ulang lagi baru dapat lagi gitu. Menanam konsep lagi ya dokter ya. Oke, betul. Oke, Betul Dita silahkan sekali. jawab nih. Mama Raka, alhamdulillah banget nih ya ceritanya Mama Raka adalah anaknya 6 tahun, Mhm. sudah 1 tahun terapi diamet, sudah pesat sekali perkembangannya, sudah bisa baca sekarang, dan bahkan Mhm. huruf R-nya sudah lancar. Namun tadi Oke. tuh, pada kata-kata yang susah dan baru itu kacau lagi artikulasinya. Silahkan dijelaskan. Oke, kalau misalnya nih usia 6 tahun belum bisa ngomong R, berarti ada gangguan di artikulatornya mungkin dok. Mungkin lidahnya apa Mm-mm, ke atas kurang maksimal, otomatis membuat R-nya itu tidak mm-mm, terbentuk. Jadi kalau misalnya R-nya belum mm-mm. belum tebal nih, masih tipis, masih samar R-nya, belum Ya, benar-benar tebal gitu mm-mm, kan. Jadi kita harus memperbanyak latihan lidahnya dulu. Misalnya latihan lidah ke atas itu harus secara maksimal, jangan setengah-setengah. Misalnya kita julurkan lidah sampai ke arah hidung. Kalau misalnya anak yang belum paham nih keluar lidah gimana, bisa kita kasih madu di sini dokter, biar dia tuh spontan untuk menjulurkan lidah, mm, untuk menjilat ya, madu daerah sini. Otomatis kan lidahnya akan ke atas secara maksimal seperti itu. Dan kalau misalnya iya, nih betul. R berdiri sendiri sudah mampu, R konsonan sendiri sudah mampu, sedangkan dimasukkan ke kata itu kok jadi kacau lagi, jadi kok nggak ada, jadi hilang. Nah itu bisa jadi karena emang misalnya fonem-fonem cluster nih seperti zebra. Zebra kan konsonan ketemu konsonan Mm, nih. Nah, B ketemu R. Nah, itu kan mm-mm, sangat susah banget ya, Dok ya. Jadi dia bingung lagi nih. iya, Kadang R hilang jadi zeba. Padahal dia R sendiri pun bisa mm-mm, seperti itu. Jadi kadang dia bingung betul. nih kalau cluster gimana, kalau konsonan ketemu vokal tuh seperti apa. Dia bingungnya di situ sebenarnya. Iya, Seperti itu, jadi Dokter. buat Mama Raka, jangan lupa latihan R tunggal, Mhm. R tunggalnya Iya, dilatih, betul. getarnya dilatih, dan blending tadi. Blending atau meleburkan R tadi di dalam Iya, siap. konsonan-konsonan tadi. Nah, ini Iya, akan membantu sekali nih. Jadi iya, ini sudah benar kita sekali, susunkan bantu RR sekali. yang tadi. Jadi RR tadi sudah ada disusunkan di sini. Blendingnya atau Iya, meleburnya itu eh, iya. dengan Ada konsonan tingkat apa frase sudah ya, Dok ya? di Frase sudah tingkat frase pula kalimat nanti di juga. sini. Jadi nanti Mhm. betul, jadi akan lebih enak buat ayah bunda semua Iya, untuk melatih putra putrinya di satu rumah paket gitu dengan ya, Dok menggunakan ya? buku artikulasi. Betul, Betul satu paket sekali. ini. Oke, Dita, Oke, karena kita sudah masuk ke 19.54 sekarang ini, oke, siap, nggak kerasa ya, Dok saatnya ya? nggak kerasa Siap, waktunya siap. ya. Eh, Iya, Panitia akan mengumumkan oke, pemenang siap. giveaway untuk malam ini. Yang paling ditunggu-tunggu ya, Dok ya? Ya, kepada ayah bunda sekalian, untuk pemenang giveaway hari ini, pemenang adalah pemilik akun Nur_Ralun Oke, siap. 2106. Selamat ya kepada Selamat, pemenang. Bunda. Oke, terima Selamat, kasih Bunda Mas Nur Feral Rawun sudah ya? ya, Mas Feral Oke. tadi yang mengumumkan Oke, pantesan suaranya kayak giveaway-nya. kenal gitu. Masih pernah Itu denger Feral itu. gitu kan. Oh, pantes. Oke, Oke, siap. pemenang giveaway malam ini adalah pemilik akun Nur_Ralun Bunda Nur 2106. Rawun Jangan lupa, 2106. eh, eh, jangan lupa habis acara ini Mhm, DM ke Yamet Pusat. Jadi Yamet titik Cilandak mhm. menyertakan nama, alamat lengkap Alamat, dan nomor nomor handphone. nomor handphone. Betul, karena Mhm. hadiah giveaway-nya akan dikirimkan langsung ke rumah. Dikirim.
Oke, kita Betul. langsung Iya, bahas. oke. Ayah bunda semuanya, karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa Ya, menjawab pertanyaan semua yang banyak sekali. iya. Mohon maaf, bisa bertanya besok. Kebetulan besok Oke. temanya adalah tentang nih besok kita akan IG live bareng Ya, bersama psikolog Mbak Maria Wirastari, oke. MPSI, dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, dan Menuju akan Jakarta. membahas tentang anak tidak fokus dan sulit Oh, konsentrasi. Bagaimana ya oke. cara mengatasi gangguan konsentrasi pada anak? Nah, Iya, jadi buat ayah dokter. bunda semuanya yang akan besok IG Live bersama Mbak Maria Wirastari Mhm. tadi, jangan lupa share info tentang IG Live besok dan follow Instagram Betul kami. sekali. Dan ayah bunda, jangan lupa kalau ada yang ketinggalan IG Live malam ini akan ada di feed dan Ya, akan ada di YouTube. Jadi tinggal klik oke. aja di YouTube, YouTube saya, YouTube channel saya, atau klik aja stimulasi bicara dan artikulasi Bebas. pada anak usia dini. Itu akan muncul di eh, tadi hasil rekaman malam Oke, ini. siap, Oke, dokter. Dita, Iya, karena waktu yang terbatas, ya. silakan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah. Pesan dan pesan buat ayah bunda ini pokoknya kita harus tetap mantau nih dok, tetap mantau perkembangan anak usia Mm, normal tuh seperti apa, anak saya sudah sesuai dengan usia atau belum. Jadi mm, kita harus kerja terus nih, harus up to date terus, harus cross check terus. Jadi mm, mm, sebagai orang tua jangan lalai juga, harus tetap semangat untuk melihat mm, perkembangan mm. anak usia kita udah sesuai dengan perkembangannya atau tidak ya, seperti itu dokter. Oke. Iya, Oke. jadi ayah bunda jangan lupa selalu waspada atas perkembangan Iya, anak selalu waspada. dan stimulasi lebih baik. Dan kalau Oke. sudah ada tanda-tanda tadi Dita Hmm. sudah jelasin tanda-tanda bahaya yang harus Iya, membawa baik. putra-putrinya untuk cross-check kalau ada masalah, Iya. sudah Oke, kita bahas. Oke, iya dokter. terima kasih Dita Oke, terima kasih juga sudah menyediakan dokter. waktu. Iya, Nanti terima kasih kapan-kapan juga. kita live lagi ya dengan tema yang Oke, siap berbeda. dokter. Oke, siap-siap. Oke, ayah bunda semuanya di rumah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter.